Selamat datang, Sobat Literasi. Selamat sore. Perkenalkan, saya Larissa. Saya salah satu tim dari kajian literasi baru. Untuk seri 4 di naratif literasi ini, kita akan sharing dan diskusi soal perjalanan literasi bersama Pak Irfan. Baik, untuk Pak Irfan bisa memperkenalkan diri ya Pak? Oke, ya terima kasih Mbak Risa ya. Nama saya Irfan Rifai. Saya sekarang bekerja sebagai Kepala Program Studi Sastra Inggris BINUS. Kalau bicara perjalanan literasi secara personal sehingga kemudian ini menjadi karir profesional juga cukup gitu ya Mbak Larissa, mungkin kita bisa explore atau enggak mungkin dengan waktu yang ada mungkin tidak sebanyak yang kita inginkan, tapi kita bisa bercerita mungkin secara reflektif. Saya bisa ceritakan bagaimana kemudian perjalanan literasi saya, sehingga kemudian mudah-mudahan bisa jadi bahan reflektif teman-teman juga gitu. Itu sih kira-kira Mbak untuk sebagai permulaan ya. Oh iya, Bapak boleh diceritain gimana sih Pak awal Pak Irfan kenal literasi? Secara pribadi sebenarnya saya mengalami perjalanan literasi itu ketika masih berusia SD lah ya. Kebetulan saya waktu itu madrasah ibtidaiyah ya, bukan SD gitu. Dan di situ kan kita diajarkan banyak literasi yang terkait bahasa gitu, misalnya bahasa Arab, bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, sebenarnya dan itu pengalamannya juga hanya di sekolah ya, tidak saya dapatkan di rumah, tidak saya banyak dapatkan di lingkungan, dapatnya hanya di sekolah. Dan waktu itu mungkin memang tidak sekaya seperti misalnya ya saya bilang sekolah-sekolah sekarang yang ada gerakan literasi di sekolah dan sebagainya. Jadi tidak rich environment literasi gitu ya. Kemudian dari situ saya tumbuh, berkembang. Saya butuh selalu saya cerita, setiap saya mau cerita tentang pengalaman literasi saya selalu teringat sama kios komik kecil dekat rumah ya, yang memperkenalkan saya sama dunia baca dan yang menyelamatkan saya terhadap minat saya membaca gitu ya. Nah ini saya ucapkan terima kasih karena dengan dengan kios komik kecil ini kemudian saya tumbuh dari bacaan-bacaan yang saya baca, kemudian saya mulai terinspirasi dan sebagainya gitu ya. Jadi saya merasa ini penting sekali gitu ya, memiliki lingkungan yang suportif gitu ya terhadap pengembangan literasi seseorang. Nah kemudian nggak lama saya sampai pada usia kuliah saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris ya, saya mengajar keahlian bahasa dan sebagainya. Nah di situ saya banyak menemukan bahwa antara pengajaran bahasa, literasi dan sebagainya itu sangat-sangat erat gitu ya. Nah, setelah bekerja sebagai guru bahasa Inggris dalam beberapa waktu, kemudian saya terlibat dalam sebuah kegiatan yang bernama Kids Read itu tahun 2000-an something gitu ya, oleh British Council gitu ya. Kebetulan waktu itu saya dan beberapa teman dilibatkan dalam proyek ini. Nah, disitulah kemudian saya semakin merasa ya, oh justru hal-hal yang seperti ini yang tidak saya alami waktu anak-anak. Dan seandainya ini ada ketika saya anak-anak, yang kita lakukan di Kids Read waktu itu, kita menggunakan storytelling sebagai upaya engage anak-anak supaya lebih tertarik kepada buku gitu. Dan itu benar-benar membuat saya kemudian mengambil kesempatan itu. Ketika kesempatan itu datang untuk mengambil program Reading and Literacy di Ohio State University, itu saya ambil segera gitu ya. Maksudnya, oh ini kesempatan baik, saya mau belajar lebih banyak lagi tentang reading. Dari situ kemudian saya mulai mengeksplor, mulai belajar lebih baik dan tentang bagaimana sih sebenarnya literasi itu kita bisa terapkan, kita bisa implementasikan tidak hanya di kelas, tapi juga di sudut-sudut rumah, ya, di masyarakat kita dan sebagainya. Gitu sih kira-kira, Mbak. Sedikit perjalanan sampai kemudian saya duduk
bersama dengan Mbak Larissa dan bicara tentang literasi sekarang. Oke. Di kebetulan Bapak Irfan juga sudah menulis sebuah artikel ya Pak tentang naratif literasi. Kalau dari yang saya baca, Bapak itu menyebutkan kalau literasi pada yang dilalui oleh Pak Irfan itu saat dilakukan di sekolah itu hanya memaknai sebuah simbol dan itu pun dilakukan secara terbatas. Maksudnya itu bagaimana Pak, bisa dijelasin nggak waktu Bapak di sekolah itu? Ya, saya sih begini. Yang saya ingat ya ketika saya ada di SD pada level elementary school itu, saya dikenalkan cara saya membaca atau belajar membaca itu cuma pada dikenalkan ini adalah huruf, dan ketika di huruf itu digabungkan dengan huruf lain akan memberikan arti ya. Itu cuma pada level itu, dan itu memang sebenarnya wajar ya dan dilakukan ya, karena itu bagian dari pada proses belajar membaca ya, atau learning to read ya. Tapi kemudian yang saya tidak temukan adalah setelah itu gitu ya, setelah proses learning to read ya, awal-awal saya diajarkan membaca oleh guru ya. Saya ingat sekali nama guru saya itu Bu Juria. Nah, ketika saya dikenalkan itu, apa yang terjadi setelah itu tuh nyaris tidak ada. Jadi diskusi tentang buku di kelas 4 sampai 6 gitu ya, itu nyaris tidak ada. Yang ada adalah kita mengerjakan LKS gitu ya, seperti itu. Jadi yang saya maksud dengan simbol itu adalah bahwa cuma pada saat itu aja sih. Learning to read-nya oke, kita concern, tapi seolah-olah ya pada masa itu guru-guru kita seperti tidak aman gitu, kemudian untuk mengeksplor buku-buku yang tidak textbook gitu ya. Jadi memang harus selalu pakai textbook, kemudian anak-anak mengerjakan pertanyaan dari yang dari misalnya teks yang sudah ada, dan itu monoton, sehingga kemudian saya merasa bahwa kegiatan-kegiatan itu tidak membuat saya tertarik itu untuk kemudian mengeksplor buku baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah gitu ya, atau di lingkungan gitu. Bahkan library pun ya, di tempat saya sekolah itu library-nya kecil, itu isinya cuma buku saja gitu, tidak ada pilihan-pilihan yang. Jadi saya melihat sekarang banyak hal sudah membaik gitu ya, banyak sekolah kemudian memasukkan buku-buku yang kaya dengan tema-tema ya, memasukkan buku-buku yang juga memungkinkan bisa dilakukan diskusi di kelas ya, atau text based discussions gitu ya, dan ini sudah terjadi gitu. Dan ini saya cukup positif gitu ya, bahwa dengan gerakan-gerakan juga yang sudah ada, yang sudah dilakukan teman-teman, bahwa literasi adalah yang benar gitu. Oke. Terus saya juga sempat membaca Pak di artikel Bapak, literasi akan lebih bermakna ketika bisa masuk dalam praktik di kehidupan. Itu contohnya bagaimana Pak? Ya, jadi begini ya, maksudnya ketika kita melakukan sesuatu ya sebagai orang dewasa gitu ya, kita kan selalu ingin punya purpose gitu ya. Sama ketika kita memilih untuk membaca sebuah buku, saya ingin mendapatkan sesuatu ya. Ada purpose-nya, sehingga saya dapat meaning-nya dari aktivitas yang kita lakukan gitu. Nah, itu saya pikir kan kalau kita kembalikan ke anak-anak, mereka juga ingin punya purpose ketika mereka memilih buku ya. Bisa saja itu untuk pleasure ya, bisa saja untuk escape gitu ya, untuk atau bahkan untuk mendapatkan informasi ya. Alasan-alasan itu yang saya pikir butuh kita perkenalkan ke anak-anak gitu ya. Nah, buku ini cocok loh untuk ini. Saya tahu kamu suka baca buku ini karena kamu senang, dan itu akan gives you pleasure, memberikan Anda kesenangan. Ya, tapi kita juga harus kenalkan bahwa buku-buku tertentu memberikan mereka pengetahuan atau knowledge gitu ya. Dan itu juga akan memberikan mereka alasan untuk itu. Nah, kemudian dari situ ketika mereka mengakses buku-buku dengan alasan, dengan purpose gitu ya, dengan tujuan, mereka akan termotivasi gitu ya, akan lebih termotivasi untuk kemudian menggali lebih baik. Nah, tinggal kita nih orang dewasa ya, saya tidak bilang guru ya,
Karena ini tidak hanya tugas guru gitu ya. Ketika orang dewasa atau istilahnya dalam social cultural teori itu more knowledgeable others gitu ya, atau orang yang lebih tahu itu kemudian menciptakan aktivitas-aktivitas yang meaningful gitu ya, yang punya makna gitu ya. Ada teman saya ya, dia cukup aktif juga gitu ya. Dia memberikan aktivitas-aktivitas yang menarik gitu ya. Salah satunya adalah kemudian dengan ini saya lihat dari Instagramnya yang dia lakukan sama anak-anaknya adalah dia kemudian memprint baju ya, membuat baju dengan gambar dari yang digambar oleh anaknya yang terinspirasi dari buku, dan itu kan memberikan kebanggaan ya sama anak bahwa ternyata apa yang saya lakukan ini real gitu, nyata, dan itu bisa saya lihat hasilnya dalam bentuk gambar dan kemudian saya pakai sendiri gitu, dan ini akan memberikan kebanggaan. Saya pikir itu sih Mbak. Kalau untuk Pak Irfan sendiri itu menerapkan literasi kepada khususnya anak-anak Pak Irfan itu bagaimana Pak? Iya, saya terus terang memang mendapatkan keberuntungannya ketika anak-anak itu nyusul ketika saya studi di US itu. Mereka datang dalam usia 8 dan 4 tahun. Ya, kebetulan di sana itu lingkungannya cukup mendukung, sekolahnya juga sangat mendukung untuk kegiatan membaca, di mana orang tua dan guru itu saling berkomunikasi apa sih yang sedang mereka baca minggu ini, sehingga kita tahu di rumah kita follow up, kita obrolin buku ini. Itu dari sekolah ya. Kemudian dari lingkungan ya, secara reguler, secara rutin kita mengunjungi perpustakaan gitu ya. Seminggu sekali, bahkan bisa seminggu lebih dari sekali kita datang ke perusahaan untuk meminjam buku, kemudian mengembalikan buku yang kita pinjam, check in dan check out ya. Dan itu tidak terbatas sama sekali buku yang kita pinjam jumlahnya. Dan kita selalu menjadi keluarga yang membawa buku banyak gitu ya. Dan selalu yang selalu saya senang adalah ketika anak-anak kemudian menyelesaikan membacanya. Kita kemudian mendiskusikan atau bicara tentang buku-buku itu di rumah. Nah, kemudian yang lucunya ketika kita kembali ke tanah air itu memang ekspektasinya menjadi drop gitu ya, menjadi turun ketika pertama kita belum sampai saat ini belum berhasil menemukan perpustakaan dengan misalnya koleksi sebanyak yang kita temukan di sana gitu. Nah ini memang salah satu kebiasaan yang baik adalah untuk menurut saya ya, kita mulai dengan anak-anak adalah mengunjungi perpustakaan. Sederhana itu ya. Kalau di Indonesia kemudian jadi berubah nih, ya, mengunjungi toko buku. Oh, karena buku di perpustakaan di Indonesia itu masih kurang variatif ya Pak? Sayangnya begitu ya. Jadi ada satu juga perpustakaan di Jakarta Pusat ya, mungkin Pak Risa tahu juga. Kita itu salah satu tempat pertama yang kita kunjungi sepulang studi saya ya, bersama anak itu ya, ternyata juga tidak koleksinya tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Jadi misalnya food court-nya lebih besar daripada bukunya. Jadi itu misalnya ya kayak gitu ya. Jadi itu yang kita kangen sebenarnya, dan kita berharap sekarang kan banyak sekali nih teman-teman yang membuat komunitas-komunitas baca. Ya, ini sebenarnya bisa saja mengatakan atau fungsi library yang atau perpustakaan yang tidak sebaik di negara lain gitu, misalnya di negara ini. Saya melihat ini kondisi yang baik sih. Nah, balik lagi ke kebiasaan di rumah ya. Jadi anak saya yang pertama tumbuh menjadi anak yang memang pembaca gitu ya. Dan saya menemukan, ini saya tidak bicara gender ya, kebetulan saya aja ya, anak saya laki-laki gitu ya. Dan yang kedua ini sekarang lebih terdistraksi, dan saya agak struggle untuk kemudian mengembalikan dia ke track membaca gitu ya. Jadi kan banyak distraksinya ya kalau belajar di rumah gitu dan sebagainya. Tapi saya menikmati perjuangan saya ini untuk mengembalikan dia ke track itu gitu ya. Saya selalu hadirkan ini ada buku menarik gitu. Jadi kemudian dia dari awalnya pembaca yang lumayan, dia bicara tentang sejarah, dinosaurs gitu ya. Biasa kalau anak-anak laki-laki ya, umur anak-anak itu kalau dikasih buku dinosaurs gitu kan mesti senang. Dan bahkan dia dua hafal gitu ya, nama-nama dinosaurs gitu. Tapi ini dia agak bertransisi karena usianya udah mulai menjelang remaja gitu ya, berubah. Nah, sekarang dia mulai mengarah bukunya
sekarang lebih kepada komik-komik seperti itu. Saya biarkan, saya explore dalam usaha saya mengembalikan dia ke track membacanya dari distraksi-distraksi yang ada. Jadi ini memang challenging dan saya merasakan challenge yang sama gitu ya buat orang-orang tua gitu. Jadi itu Mbak Arisa. Jadi kira-kira itu yang saya lakukan terhadap anak-anak saya sendiri ya gitu. Kan gimana sih Pak cara menjaga kebiasaan anak-anak Bapak yang tadi biasanya ke perpus waktu di luar negeri, ke perpus pinjam buku, dan di Indonesia sendiri kan kondisinya beda nih Pak. Terus kenapa anak Bapak sendiri sampai saat ini masih suka membaca gitu Pak? Apakah ada arahan dari Pak Irfan kah atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya seorang pembaca itu membutuhkan pembaca yang lain. Jadi readers gitu ya. Kebetulan ya, yang pertama ini banyak memberikan rekomendasi ya. Jadi saya sering memberikan, nah ini buku ini bagus. Jadi saya curinya kadang-kadang saya cari buku misalnya seperti 100 books that you need to read before you die ya. Kayak gitu kan judul-judulnya kan bombastis. Jadi saya kasih. Jadi bahkan hadiah-hadiah juga yang dia berikan ini ketika ulang tahun saya adalah kebetulan ini saya lagi di mejanya dia dan orangnya lagi ada. Ini dia memberikan buku saya, hadiah buku ini. Dad, tolong baca. Oh. Itu buku yang bagus loh. Oh ya gitu ya. Oke ya. Kemudian saya baca ya, saya selesaikan dan kita ngobrol gitu ya. Jadi oh ya ceritanya kayak gini ya, asik ya kalau di Jepang tuh kayak gini ya. Jadi sebenarnya ketika kita membicarakan buku yang kita baca itu juga memberikan alasan orang lain untuk membacanya. Nah sekarang setelah saya selesai baca dia langsung baca ini. Jadi sekarang saya tahu motivasi dia memberikan hadiah ini sebagai ulang tahun karena memang dia ingin baca buku ini. Jadi saya pikir itu ya. Memang bahkan seorang pembaca pun membutuhkan komunitas gitu ya. Saya sedang mencoba mencarikan dia komunitas yang mungkin bisa support kebiasaan dia membaca gitu ya. Sementara ini kan kalau sama ayahnya memang dimana saya juga tidak hanya membaca fiksi, dia sangat suka baca fiksi ya. Sementara saya kan juga banyak bacaan-bacaan yang lain gitu. Kadang-kadang, ayah lagi baca ini nih misalnya. Sekarang ini yang buku saya sedang baca adalah On the Origins of Stories. Ini sangat akademis. Jadi saya bilang, kamu kalau tertarik ambil aja buku yang ayah ada di situ kalau kamu suka gitu. Jadi saya pikir butuh memang orang ya untuk menciptakan seorang pembaca ya atau dia butuh komunitas atau environment lingkungan yang juga membaca ya. Sama seperti kita mau menciptakan koruptor, butuh orang-orang yang korup di sekitar mereka untuk menjadikan seseorang menjadi koruptor. Kira-kira gitu sih, Mbak. Oke. Sekarang Pak, dari pengalaman yang Bapak alami untuk mempraktikkan kebiasaan literasi kepada anak Bapak, ada nggak sih Pak tips dan trik yang bisa di-share ke Sobat Literasi ini, terutama untuk menumbuhkan kebiasaan membaca untuk anak-anak di usia dini? Oke, mulailah dari diri Anda ya, misalnya. Oke, orang tua atau orang tua ya. Memang kita harus jadi model sih untuk banyak hal ya, Bapak Ibu. Kalau kita mau anak kita jadi pembaca, memang kita harus jadi pembaca dulu gitu ya. Sama kalau guru mau anak-anaknya baca ya, gurunya jadi pembaca dulu lah. Nah ini yang menarik ya. Kemarin mendengarkan audiobook gitu ya. Bahkan di Amerika sendiri banyak guru reading ya, guru membacanya itu juga merupakan bukan pembaca gitu. Jadi kita berharap kalau kita mau anak-anak kita mengikuti sebuah kebiasaan positif yang kita percaya positif ya kita melakukannya dulu. Kemudian itu yang pertama ya, modeling itu penting banget. Yang kedua, do it together, lakukanlah aktivitas literasi bersama, libatkan anak-anak gitu. Jadi pergi ke perpustakaan ya, selain juga baik untuk bonding ya dengan anggota keluarga, itu banyak sekali aktivitas positif yang bisa dilakukan di perpustakaan ya. Atau misalnya Bapak Ibu ya mungkin selepas pandemi ya
buatlah komunitas kecil membaca gitu ya mungkin. Jadi itu kan memberikan alasan, memberikan siswa engagement komunitas gitu ya untuk dia kemudian terus membaca gitu kan. Dengan begitu dia akhirnya kemudian bisa ngobrol tentang buku yang mereka baca gitu. Oh seru loh. Dan berbahayanya ya tanda kutip ya adalah ketika kita merekomendasikan buku yang kita baca, biasanya orang lain kemudian akan juga merekomendasikan hal yang sama gitu ya. Dan kita kan biasanya senang ya membicarakan apa yang kita suka gitu ya. Nah ketika Iya, kita betul. suka loh baca buku ini, kenapa begitu, gini 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 gitu. Dan anak pun begitu, kalau mereka nah kok kamu suka buku itu ya, kalau kamu suka ceritakan dong sama ayah gitu apa yang kamu suka dari buku itu. Jadi mungkin bisa mulai dengan hey, what do you like about the book. Jadi saya pernah nanya pertanyaan yang sama ke anak saya, itu apa gitu. "Eh, aku nggak suka buku ini," kata dia gitu ya. Justru jadi respon ini justru saya bilang saya nggak antisipasi bahwa dia akan merespon seperti itu, tapi sebuah respon adalah sebuah respon. Kemudian saya juga meresponnya. Jadi itu respon, oh gitu ya, kenapa nggak suka? Ya begini, begini, begini. Nah, saya pikir apapun respon yang diberikan anak, ketika kita bertanya apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka tentang buku ini, itu adalah sebuah respon yang layak untuk dieksplor. Gitu. Jadi kalau itu kita bisa eksplor, kita bisa jadikan pemantik sebuah diskusi, sebuah obrolan, ya saya pikir kita akan terus bisa membuat atau memberikan alasan supaya anak bisa tetap membaca gitu. Ya, itu udah poin ketiga kayaknya ya. Ya, itu poin ketiga. Jadi sebenarnya saya mau juga mungkin ini kalau dikaitkan dengan yang keempat adalah bagaimana kita membiasakan ini sebagai sebuah kebiasaan ya. Ada sebuah buku, saya lupa bukunya itu ya. Dia bilang kalau Anda melakukan sesuatu dan menjadikannya kebiasaan setiap hari dalam sekian menit, dan itu menjadi kebiasaan ya, misalnya berolahraga setiap hari sekian menit gitu ya, dan itu menjadi kebiasaan, jadi itu akan terus menjadi kebiasaan yang baik. Itu mungkin juga bisa kita terapkan terhadap kebiasaan kita membaca. Kan ada aplikasi membaca ya sekarang di mana-mana ya. Itu kita bisa set gitu, kita set waktunya. Kalau kita set waktu sehari kita harus baca 30 menit, nah itu juga kita bisa kita melakukan itu. Dan Bapak Ibu yang mendengarkan sekarang, saya juga bicara ini bukan berarti saya tidak struggle ya. Saya punya 2 dan 1 anak sekarang. Satu saya struggle untuk kembalikan anak saya ke track gitu. Tapi saya menikmati perjuangan ini gitu. Tapi kira-kira tuh 4 poin sih yang menurut saya dari yang saya dapatkan dari pengalaman literasi saya selama ini. Itu Mbak Larissa. Lalu terakhir Pak, di kalimat di artikel Bapak itu menyebutkan kalau misalkan kita melakukan praktik literasi di kelas, itu diharapkan siswa itu dia lebih atraktif daripada gurunya. Ada nggak sih Pak langkah ya atau tips untuk melakukan hal itu agar siswa lebih atraktif di kelas saat kita mempraktikkan literasi? Lebih apa tadi Mbak Larissa, agak putus sorry. Lebih atraktif Pak, lebih atraktif dari gurunya. Oh oke. Oh ya. Ya, ini readers response teori menjadi salah satu favorit saya sih gitu ya. Bagaimana kemudian pembaca itu memberikan respons terhadap yang mereka baca, baik secara afektif ataupun secara kognitif ya. Jadi bagaimana sebenarnya orang kan kalau merespon sesuatu terhadap stimulus apapun kan mesti responnya itu ya, 2 hal itu ya. Entah kita kemudian memikirkan itu atau kemudian merasakan itu. Nah, sama dengan ketika kita membaca. Dan ketika anak-anak kita membaca atau students kita, siswa kita membaca, ini bisa kita lakukan juga di kelas gitu ya. Saya dulu punya pengalaman ketika saya di SMP sih. Sebuah pesantren waktu itu ya. Itu kegiatannya muhadoroh gitu ya. Nah, kegiatan muhadoroh ini saya awalnya melihatnya sebagai kegiatan yang apa sih nih gitu ya. Apa sih kenapa saya harus kemudian kemudian kenapa saya harus membaca puisi, kenapa kemudian harus nyanyi gitu ya, lagu-lagu Islami waktu itu. Tapi kemudian yang saya pelajari adalah justru proses ketika persiapan itu ya. Karena ketika saya harus memberikan pidato, saya harus membaca. Dan itu memberikan tujuan.
buat saya uh, membaca itu dan kemudian menyarikannya dan memperformanskannya gitu ya, menampilkannya di depan orang gitu ya. Dan karena dengan tujuan itu kemudian saya jadi kemudian berusaha sebaik mungkin bagaimana sih caranya agar yang saya pahami ini juga bisa dipahami orang lain dengan baik gitu. Jadi itulah kemudian ya akhirnya saya berpikir oke. Ini salah satu cara adalah bagaimana kita bisa membuat siswa ya atau anak-anak kita ketika mereka membaca supaya lebih kemudian lebih aktif, lebih atraktif gitu ya terhadap apa yang mereka baca. Kemudian saya juga waktu SMP itu juga terlibat dalam majalah dinding gitu, di mana saya menjadi salah satu kontributornya gitu. Nah, itu juga memberikan alasan untuk saya kemudian supaya orang-orang suka gitu ya terhadap apa yang saya tampilkan. Itu apa ya, bagaimana ya caranya. Jadi saya mulai berpikir bagaimana ini kemudian sampai ke reader saya gitu. Jadi ada tujuan itu di balik apa yang saya lakukan, di balik aktivitas literasi yang saya lakukan, dan saya melakukannya secara kelompok. Jadi ketika saya diskusi sama teman-teman yang lain, saya mendapatkan bahwa mereka punya ide-ide yang berbeda. Nah, itu juga proses pembelajaran sebelum membaca yang memberikan kesempatan siswa lebih aktif. Jadi yang kedua lebih mungkin ke project based. Yang pertama kemudian lebih bagaimana siswa merespon ya atau merespon terhadap apa yang mereka baca. Kebetulan muhadharah itu merupakan banyak contoh respons kognitif atau ya yang secara ditampilkan lewat menyanyi dan sebagainya. Gitu, Bu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan atas sharingnya, sangat insightful. Sekarang kita beri kesempatan kepada Sobat Literasi yang ingin bertanya. Kebetulan ini sudah ada satu pertanyaan Pak dari Pak Hans. Okay. Kontribusi drama dalam literasi sejauh ini gimana Pak Irfan? Oke, baik, terima kasih Mas Hans ya. Saya kebetulan disertasi saya itu tentang drama ya. Jadi ada pendekatan kita kemudian main drama main di panggung ya, dan itu ke orang dalam membaca gitu ya. Jadi sebagai aktor bahkan dalam proses drama ini yang kita adaptasi adalah bahwa ketika seorang aktor membaca gitu ya, dia itu sebenarnya setelah itu dia rehearse, dia melakukan pelatihan ya. Itu kan bagaimana dia kemudian memorize, mengingat-ingat baris-baris dalam dialog gitu kan. Dan itu penting gitu ya. Dan apalagi dalam upaya dia kemudian memahami apa yang dia baca. Karena kalau seorang aktor tidak memahami naskahnya, itu merupakan hal yang tidak apa namanya, yang tidak bisa dimaafkan lah ya. Nah, menurut Rosenblatt ya, dia bahkan menyampaikan seperti ini. Membacalah sebagaimana seorang aktor membaca. Jadi itu Rosenblatt bilang gitu. Jadi kalau kalau misalnya Mas Hans pernah manggung ya di kampus gitu ya, manggung pakai membaca dialog dan sebagainya, cobalah diingat-ingat ketika seorang aktor itu membaca itu seperti apa mereka. Ya kan detail sekali kan. Sebenarnya seorang aktor itu contoh utama bagaimana seseorang itu perform close reading. Kata-katanya di bawah ini ekspresinya seperti ini kalau kata-kata ini ya. Jadi itu kita dengarkanlah apa yang dikatakan Rosenblatt ya. Membacalah seperti seorang aktor membaca. Nah, tapi itu drama sebagai sebuah performance, sebagai sebuah penampilan. Tapi drama sebagai sebuah proses ya. Kita sebutnya proses drama ya. Jadi ada tokoh proses drama yang besar dari Inggris, kemudian juga dia pindah ke Ohio State waktu itu dan menurunkan ilmu-ilmunya ke beberapa profesor yang kemudian saya belajar. Ada satu buku nih kebetulan lagi di atas meja ini yang kemudian juga menginspirasi saya, namanya judulnya Transforming Teaching of and Learning with Active and Dramatic Approaches ya. Jadi pada intinya yang dilakukan dalam proses drama ketika kita berupaya mengintegrasikannya dalam kegiatan literasi dan adalah kita berupaya membuat anak-anak itu mengeksplor dunia cerita, story word ya, yang dia baca ya, supaya lebih memahami lagi. Bayangkan misalnya kita
membaca buku tentang Gajah Mada, gitu ya. Kemudian ada satu setting cerita, ya, membaca buku tentang Gajah Mada ya. Kemudian pada bab itu ya si guru atau sama si anak itu kita bisa explore, ya. Si gurunya bisa kemudian menyampaikan, nah bagaimana kamu mau ketemu dengan Gajah Mada, gitu ya. Nah kalau kemudian dia anak-anak mau pak, saya mau ketemu dengan Gajah Mada. Nah kemudian si guru ini kemudian bisa menjadi Gajah Mada. Sayalah Gajah Mada. Apa yang ingin kamu ketahui tentang Gajah Mada? Jadi ini salah satu yang bisa dilakukan di proses drama, namanya teacher in role, ya, guru bermain peran, ya, guru sebagai tokoh yang ada dalam cerita. Jadi ini salah satu caranya, tapi banyak hal lagi yang bisa dilakukan, ya, misalnya student in role, gantian aja. Oke, siapa yang mau jadi misalnya tokoh yang lain gitu dalam cerita, siapa yang mau jadi Sang Kuryang gitu ya, bagaimana sih, kenapa sih kamu butuh misalnya kenapa harus kamu menendang perahu, bagaimana caranya sebenarnya kamu mengontrol emosi dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita eksplor di kelas untuk kemudian siswa memahami apa yang mereka baca, tidak hanya dengan membaca. Jadi tidak hanya secara kognitif tuh siswa memahami apa yang mereka baca, tapi juga melakukan. Dan ketika mereka melakukannya, penelitian menemukan bahwa itu akan stick di kepala mereka lebih baik dan lebih lama. Jadi itu. Jadi Mas Hans kalau secara jadi secara drama sebagai performance memberikan kita bekal yang baik, serta teknik-teknik membaca yang baik yang bisa kita integrasikan. Drama sebagai sebuah proses di kelas itu kita bisa integrasikan sebagai upaya supaya lebih memahami apa yang mereka baca, supaya kemudian mereka lebih bisa mengeksplor story world atau dunia cerita. Mudah-mudahan ya Mas Hans ya. Baik, kepada Bapak Hans bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Ya. Mungkin sudah cukup, Pak Irfan kebetulan. Oh ya, katanya terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Mas Han pertanyaannya. Ya, baik Pak Irfan, tidak terasa 30 menit kita sudah terlewati. Saya meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya terutama di weekend ya Pak. Ya, terima kasih juga ya, Larissa. Iya Pak, semoga kita masih bisa berdiskusi di lain waktu. Sukses selalu Pak Irfan dan sehat selalu.